Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Film diawali dengan tim pasukan khusus Amerika yang dalam misi untuk menyelamatkan agen CIA yang disandra di suatu pulau di Filipina oleh bos mafia Rusia bernama Petrov setelah agen CIA itu ketahuan sebagai mata-mata. Terdiri dari 4 orang bernama Sugar, Abel, Bishop, dan si tokoh utama bernama Kinney. Perwira muda masih belum berpengalaman bertugas untuk berkomunikasi dengan operator pesawat tanpa awak yang akan membantu mereka nanti. Lalu kita diperkenalkan dengan operator pesawat tanpa awak bernama Reaper dan rekannya sebut saja si partner. Di sini Reaper mengingatkan kepada rekan lainnya yang sedang menonton pertandingan basket jika dia lagi sedang bertugas tolong angkat telepon jika ada orang yang menelpon, terutama istrinya yang sedang hamil tua. Kembali ke Kinney dan kawan-kawan, mereka juga sudah sampai di pulau yang dimaksud. Di saat terjun payung, Kinney yang kurang berpengalaman sempat panik pas ingin membuka parasutnya, tetapi... Dan inilah Land of Death. Sampainya di daratan, mereka lanjut berjalan sejauh 8 km untuk sampai di lokasi. Bersamaan dengan itu, Reaper juga sudah mulai menerbangkan pesawatnya dan akan sampai dalam waktu 10 menit. Saat sudah berjalan sejauh 5 km, mereka merasakan adanya pergerakan. Kinney yang tugasnya berkomunikasi menyuruh Reaper untuk mengecek apa yang ada di depan mereka. Tapi pas lagi di zoom, sistemnya tiba-tiba bermasalah. Reaper pun akan mengembalikan pesawat tersebut buat diperbaiki dan akan kembali secepat mungkin. Mengetahui itu, mereka pun pergi memastikan tanpa bantuan Reaper. Bishop ke kiri, sedangkan mereka bertiga ke kanan. Lalu Abel yang di depan merasakan adanya pergerakan. Ternyata itu seekor babi. Mereka pun terus lanjut sampai di lokasi yang mana bisa dilihat tempat itu dijaga sangat ketat. Lalu mengamankan tempat di sekitar mereka. Dirasa sudah aman, mereka pun mengambil posisi masing-masing yang mana Kinney memilih di atas sini. Lalu muncul Petrov dan istri anaknya. Tak lama sudahnya datang pemimpin teroris bernama Said Hashimi yang bermaksud untuk membeli senjata. JTAC, what's the status of our air? Airborne? Negative. Kemudian scene berpindah ke Reaper yang melihat rekan lainnya mengabaikan panggilan telepon. Lalu tak henti-henti mengingatkan jikalau ada orang yang menelpon angkatlah, apa susahnya, jangan hanya menonton saja, juga kenapa nada deringnya dimatikan, kurang lebih kayak gitu. Tapi rekannya satu ini yang memang pangkatnya lebih tinggi justru tidak terlalu memperdulikan apa yang Reaper katakan. Setelah itu sembari menunggu pesawat siap, Reaper mengisi waktunya dengan bermain golf. Drone's fixed. I'm ready. Beberapa menit kemudian, Reaper juga sudah menerbangkan pesawatnya. Di tempat Kinney dan yang lain, mereka terus memantau target, tapi tiba-tiba... Ya, Said Hashimi menembak Petrov dari belakang dan semua anak buahnya juga langsung dihabisi dalam sekejap. Petrov yang masih sadar diperlihatkan istrinya dibunuh di depan matanya sendiri. Entah apa masalah mereka, tapi anaknya Petrov yang masih kecil akan dihabisi juga. Untungnya bersamaan dengan itu Reaper juga sudah standby dan Kinney langsung menyuruh untuk meluncurkan satu serangan dan... Ketegangan masih belum selesai karena di tempat Kinney di bawahnya anak buah musuh juga keluar dan menyadari keberadaannya. Baku tembak-tembak pun pecah antara kedua belah pihak yang mana posisi Abel sangat tidak menguntungkan. Meskipun di cover oleh Bishop, Abel sempat terkena tembakan yang cukup parah.
Musuh yang terus berdatangan membuat mereka terpojok, terutama Abel yang naasnya harus mati akibat terkena tembakan yang banyak di sekujur tubuhnya. Sugar yang melihat Kine tidak fokus karena kematian Abel menyuruhnya untuk memberitahu Reaper buat meluncurkan serangan kepada musuh yang menggunakan senjata RPG. Tapi bersamaan dengan itu musuh juga sudah sempat meluncurkan satu serangan ke arah Sugar dan Bishop sebelum bom yang diluncurkan Reaper tiba dan Sugar, Bishop! Kine yang tinggal sendiri pun kabur masuk ke dalam hutan dan Reaper yang mengawasi dari jauh menyuruhnya untuk pergi naik ke atas bukit yang mana di situ nanti ada bantuan yang akan menjemputnya. Sebagai pemula, Kine sempat panik tapi Reaper berhasil menenangkannya. Kine pun terus berjalan sampai di mana Reaper memberitahu jika ada musuh yang mendekat. Dia sempat bersembunyi sebelum para musuh datang tapi anjing musuh menyadari keberadaannya. Do not move. On your position. Do not move. Keberuntungan masih berpihak padanya. Musuh yang tidak menyadari adanya Kine pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan dia terus lanjut. Di situ kedekatan mereka terjalin setelah diketahui Reaper dan Kine ini adalah satu kampung. Get home much? Try to depress me more. Sorry, man. Oh, yeah. Singkat waktu, Kine juga sudah sampai di bukit yang dimaksud. Tak lama sudahnya, helikopter bantuan pun tiba, tapi tak semudah itu kawan. Karena musuh juga gercep, mereka sudah sampai di tempat itu. Bahkan Reaper sempat terkena satu tembakan yang untungnya pas di baju anti pelurunya. 100 meters east, 200 meters. Baku tembak-tembak pun terjadi yang mana helikopter bantuan hampir saja terkena tembakan RPG. Setelah itu akhirnya berhasil meninggalkan lokasi. Tapi Reaper yang sendirian harus setengah mati menari-nari menghindari peluru yang terbang ke arahnya. Untungnya sebagian musuh tidak belajar dari kesalahan. Mereka justru berdekatan yang mana itu sangat mudah bagi Reaper buat melenyapkan semuanya dalam satu serangan dan... Tak segampang itu karena bantuan musuh juga sudah tiba dan musuh dari arah lain juga menggunakan kamera untuk melihatnya malam-malam. Ditambah lagi Reaper juga sudah tidak bisa membantu karena bomnya sudah habis. Untungnya bantuan kedua datang tepat waktu dan berhasil menghabisi sebagian besar musuh. Tapi yang paling menegangkannya adalah di mana diketahui sekarang ini adalah malam hari. Itu membuat pesawat jet bantuan tidak bisa mengetahui keberadaan Kine. Tapi Kine nekat mengarahkan tembakan terakhir ke para musuh yang terakhir juga yang mana posisinya tidak jauh darinya. Salah sedikit saja film langsung selesai saat itu juga. Untungnya dengan insting yang tepat Kine akhirnya berhasil menghindari peluru itu dan semua musuh yang ada di lokasi akhirnya berhasil dikalahkan. Di keesokan harinya Kine masih terjaga yang mana dia sekarang sedang menuju ke suatu bukit sesuai arahan Reaper. Di tengah-tengah obrolan mereka Kine yang oleng jatuh di sungai. Masalahnya si partner mendeteksi adanya 3 musuh yang datang ke arah Kine. Sialnya Kine senjatanya tersangkut yang harus membuatnya menggunakan pistol untuk melindungi diri dan menunggu kedatangan musuh. Satu musuh headshot, dia pun kabur mengikuti arus sungai sampai di mana dia terhenti setelah menemukan air terjun. Dan mau tidak mau harus melompat demi menghindari kejaran musuh. Dikira sudah aman tetapi... Keep looking. Kembali ke Reaper, Kine yang telah ditangkap tidak bisa dilacak lokasinya. Meskipun begitu, Reaper tidak menyerah dan minta izin kepada atasan untuk melanjutkan misi ini sampai Kine berhasil pulang dengan selamat.
Di tempat Kine sendiri, dia sekarang ditahan di rumah musuh sambil dihajar menunggu ajalnya tiba. Tak lama sudahnya di luar rumah ada pria misterius yang datang melumpuhkan semua penjahat yang ada, lalu menyelamatkan Kine. Setelah mukanya terlihat, itu adalah Kapten Sugar. Ternyata Sugar dan Bishop selamat dari serangan tersebut, tapi sekarang Bishop telah ditangkap dan ada di markas pusat para penjahat. Jadi untuk sekarang mereka harus menyelamatkan Bishop terlebih dahulu. You can still... Tidak pakai buang waktu, mereka pun pergi menyelamatkan Bishop. Tapi sebelum itu, Kine menghubungi Reaper. Mengetahui Kine yang masih selamat, Reaper pun lega, lalu menyuruhnya untuk tetap di posisi sampai bantuan datang. Alih-alih mendengar perkataan Reaper, Kine justru menolak perintah itu karena alasan dia menghubunginya hanya ingin meminta bantuan untuk meluncurkan 3 kali serangan bom sesuai rencana yang dia dan Sugar telah buat. Yang mana serangan bom pertama untuk mengalihkan perhatian buat mencari Bishop. Serangan kedua masih pengalian untuk kabur setelah Bishop ditemukan. Dan setelah mereka berhasil kabur, barulah serangan ketiga yang akan membuat markas musuh hancur. Masalahnya di rencana ini, bom-bom itu diluncurkan bukan sesuai keinginan Kenny yang jika dia ingin sekarang maka langsung diluncurkan. Bukan begitu bro, karena dia sendiri tidak punya alat komunikasi. Yang dia pakai tadi baterainya sudah habis. Jadi rencana ini bom-bom itu diluncurkan sesuai pukul-pukul sekian. Yang intinya jika Kenny dan Sugar telat sedikit saja menyelamatkan Bishop, maka serangan bom ketiga akan diluncurkan dan itu akan membuat mereka terkubur bersama para penjahat di sana. Dan satu lagi, masalah misi mereka untuk menyelamatkan agen CIA itu disampingkan. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan rekannya yaitu Bishop. Alright, we all know the plan. I'm off this op. No fucking way. Come on, let me get you up. Okay, Reaper, out of the chair. Tapi setelah bersedia mengikuti rencana mereka, Reaper justru akan digantikan oleh rekan lainnya sesuai perintah si atasan karena memang sudah waktunya pergantian. Dan masalah rencana ini dia juga sudah paham setelah melihat dari awal Reaper berkomunikasi tadi. Meskipun Reaper bersikeras untuk melanjutkan misi ini, apalah daya, kan dia hanya bawahan. Jadi tidak suka dia harus meninggalkan misi ini. Don't fuck it up, Junior. We got it. Captain! We're good. Kembali ke Kine, dia dan Sugar sudah mulai bergerak dan masuk secara diam-diam untuk melumpuhkan musuh tanpa suara. Tapi itu awalnya, setelah terpojok mereka terpaksa menggunakan senjata yang alhasil membuat musuh selalu berdatangan. Tapi mereka selalu bisa mengatasinya. Sampai di mana tiba-tiba salah satu musuh melempar granat ke arah mereka dan... Do you have a rescue mission? Mereka pun ditangkap yang mana di situ terdapat Bishop juga yang masih hidup. Seperti yang kita ketahui, jika Kine dan Sugar telat sedikit saja, maka mereka akan mati akibat serangan bom yang ketiga. Itulah yang membuat Kine berteriak memberitahu hal tersebut pada musuh, tapi sama sekali tidak digubris karena musuh nggak bisa bahasa Inggris. You're gonna drop bombs on these kegs. You understand? Bombs on these kegs. Fuck. Tak lama sudahnya, Saita Shimi datang dan Sugar ditarik keluar buat dieksekusi sambil direkam. Setelah Sugar mati, sekarang giliran Kenny. Pas lagi saat ditarik, Shin lalu berpindah di tempat Reaper yang sedang pergi belanja kebutuhan sehari-hari di supermarket. Kembali ke Kine, meskipun Saita Shimi tahu bahasa Inggris dan telah diperingati jika akan ada bom yang jatuh di sini, dia sama sekali tidak peduli. Justru mengira masih ada rekan Kine yang belum ditangkap setelah melihat masih ada pesawat yang terbang-terbang di sekitar pulau. Yang dia curigai mungkin ada yang memberi arahan pada pesawat tersebut. Meskipun Kine berkata jujur jika dialah yang berkomunikasi dengan pesawat itu, Saita Shimi tidak percaya dan langsung menyuruh anak buahnya mengeksekusi Kine dengan cara membuat Kine kehabisan napas di dalam air. Tetapi Fire. One. Kine pun berhasil selamat setelah berada di dalam air tepat pas ledakan terjadi. Setelah menelusuri seisi goa, dia tidak sengaja menemukan satu orang yang masih selamat setelah diketahui itu adalah agen CIA yang mereka cari. Tujuan utama dari misi mereka ini. Terlihat juga di situ semua para musuh sudah mati, menyisakan bosnya yaitu Saita Shimi yang masih punya kesadaran.
Setelah kematian Saita Simi, sekarang Kine berusaha bagaimana caranya agar mereka tidak mati terkena serangan bom yang sebentar lagi akan diluncurkan. Kemudian Kine menghubungi markas menggunakan ponsel milik Saita Simi, tapi mereka semua yang di markas malah asik menonton pertandingan basket. Meskipun sempat diangkat oleh salah satu orang di situ, dia langsung menutup telepon setelah menyebutkan nomor Reaper 1 kali dan Kine tidak sempat menjelaskan situasinya sekarang. Reaper, I need Reaper. Reaper's gone. 702-166. Dengan daya ingat yang kuat, dia langsung menghubungi Reaper untuk meminta bantuan buat menghentikan serangan yang terakhir. Mendengar itu, Reaper pun tancap gas menuju markas sembari menelpon orang yang di markas, tapi sama sekali tidak ada satupun orang yang mau mengangkat panggilan itu. Yang bikin jantungannya adalah waktu Reaper membatalkan serangan itu hanya ada 1 menit lebih. Bersamaan dengan itu, Kine dan yang lain juga berusaha mencari jalan keluar. Calling CENTCOM. Come on! Roger, Northern. 30 seconds. Abort the strike! 6. Abort! Bomb 01, abort! Untungnya tepat 1 detik sebelum bom diluncurkan, Reaper akhirnya datang dan membatalkan serangan tersebut. Rekan yang bertugas di situ hanya tahan kentut setelah mengetahui ternyata dia baru saja hampir membunuh Kine dan yang lain. Setelah itu, Reaper yang jengkel melihat rekan-rekannya yang tidak mengangkat panggilan tadi, terutama atasannya sendiri, memilih untuk menghancurkan TV tersebut. Di tempat Kine dan yang lain, mereka juga sudah dijemput dan lagi diobati. Kembali ke Reaper, sebelum pulang ke rumah, si partner yang diketahui sekarang akan melakukan pernikahan meminta Reaper untuk menjadi walinya saat pernikahan nanti. Mendengar itu, Reaper pun bersedia dan film diakhiri dengan memperlihatkan Reaper dan partnernya sedang berdansa. You have done this.